Wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan, mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas harian di pertemuan ketiga mengenai basic penggunaan OpenCV. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor pertama. Langsung aja teman-teman ya. Oke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah install aplikasi Python, teman-teman bisa langsung aja cek di sini dengan perintah Python version ya. Lalu kalau misalnya teman-teman langsung aja di sini ada namanya Python. Saya menggunakan Python 14. Lalu kita klik perintah pip version. Di sini muncul pip versionnya 25 ya. Oke, langsung di sini ke programnya, ke soal nomor 1. Soal nomor 1 itu yaitu menampilkan sebuah gambar dengan warna grayscale atau warna abu-abu. Yang di sini yang pertama saya akan menjelaskan sebuah kodenya. Yang pertama di sini import cp2. Ini tuh untuk apa? Import cp itu untuk mengimpor sebuah data dari computer vision dari Python teman-teman ya. Lanjut di sini ada yang kedua. Di sini ada image color lalu image gray. Apa bedanya sebenarnya ini teman-teman? Mendeklarasikan karena saya akan menampilkan dua gambar yang berbeda ya. Jadi yang pertama ini gambar full yang asli, dan juga yang kedua ini itu teman-teman gambar yang sesuai dengan soal, yaitu gray atau warna keabu atau hitam putih. Ini sebenarnya bebas saja teman-teman. Lanjut di sini ada parameter cp2 mread. Ini tuh untuk membaca sebuah gambar. Jadi juga teman-teman juga harus mendownload gambar yang itu bebas sih teman-teman ya. Saya di sini mendownload gambar kucing. Jadi teman-teman ini cp mread untuk membaca sebuah gambar, dan lalu di sini juga menggunakan parameter mread color. Jadi ini gambar yang asli untuk warna aslinya. Kalau misalnya di sini ada AMG gray, lalu di sini gambar yang kedua, jadi gambar yang di grayscale, jadi warnanya yang diubah teman-teman. Sama juga menggunakan parameter mread, gambarnya sama. Lalu di sini juga mread grayscale karena kita akan ubah ke warna abu-abu atau hitam putih. Lalu cara menampilkannya bagaimana? Cara menampilkannya seperti ini teman-teman ya, menggunakan cp2 mshow, jadi menggunakan parameter mshow teman-teman. Ini juga untuk namanya, jadi untuk mendeklarasikan nama yang nanti di atasnya yang tampil. Jadi ini gambar asli sama gambar grayscale-nya, jadi untuk nama aja teman-teman. Lalu kita panggil menggunakan img color. Ini yang tadi kita deklarasiin di yang pertama. Ini harus sama teman-teman ya, image gray. Jadi kalau misalnya beda itu nggak bakal tampil. Lalu di sini ada juga parameter cp2 weight k dan weight this story all window. Jadi ini sebuah function untuk tetap menampilkan tampilan dan juga nutup. Oke, kita langsung aja run teman-teman ya. Kita coba run dulu. Jadi ada dua gambar, yaitu gambar yang grayscale. Di sini ada juga yang gambar asli teman-teman. Bisa dilihat ya, dua perbedaan gambar. Yang pertama gambar asli, dan juga yang kedua ini gambar grayscale atau abu-abu. Oke, baik. Selanjutnya untuk soal kedua akan dijelaskan dengan rekan saya yang bernama Nabila. Untuk kode kedua, kita di sini akan menampilkan gambar dengan dua tampilan. Jadi pertama kita akan menampilkan gambar melalui matplotlib yang nantinya itu akan melakukan proses segmentasi. Jadi segmentasi itu kan proses perubahan dari data analog ke digital dengan memecah setiap gambar-gambar tersebut menjadi suatu array. Dan jadi matplotlib ini bukan framework apa sih, libraries matplotlib ini dipakai untuk memetakan setiap array tadi, dan kemudian dibantu oleh libraries NumPy untuk membantu proses kalkulasinya. Kira-kira begitu. Jadi di sini ada dua variabel, yaitu pertama image RGB, yaitu
file yang belum dikonversi atau file gambar RGB sendiri yang murninya. Kemudian ada file BGR, ya ordernya di sini variabel ini akan menyimpan hasil dari konversi dari gambar RGB menggunakan property color RGB to BGR. Di sini untuk menampilkan hasil pertama, hasil dari matplotlib, kita menggunakan plt.imshow. Ini akan menampilkan gambar tadi dalam bentuk grafik yang nantinya data dari koordinatnya itu akan ditampilkan secara real time, dan kita bisa melakukan zoom in dan segmentasi secara real time juga. Dan perlu sebagai catatan, matplotlib ini akan membaca setiap data sebagai image accostation atau warnanya itu RGB dari penjelasan yang saya temukan. Karena itu, untuk menampilkan hasil dari gambar image BGR tadi, kita akan menggunakan cara berbeda untuk menampilkannya, yaitu dengan menggunakan imshow yang sebelumnya kita gunakan di codingan pertama. Jadi walaupun sudah dikonversi warnanya itu, tapi menggunakan libraries dari matplotlib ini akan dikonversi ulang. Jadi ada 2 kali konversi yang terjadi di codingan ini. Jadi mari kita eksekusi pingu.jpg. Izin mending ganti gambar. Mana tadi? Ya. N F5. Oke, di sini kita mendapatkan figur 1 yang gimana figur kedua. Jadi di sini kita tadi lihat posisi dari pointer ini akan selalu berubah-ubah secara cepat, dan jika disadari, bukankah ini menunjukkan kode-kode array-nya, dan saya ini baru tahu kode-kode nilainya. Dan kita bisa zoomkan misalkan di bagian sini, dimana jika kita mendekat ke bagian putih, dia menunjukkan 239, 226, dan 209. Sementara semakin kita mendekati ke hitam, menunjukkan 00000. Jadi ya di sini selain diperlihatkan tuple dari posisi pixel tersebut, juga ditampilkan nilai dari warna tersebut. Jadi mari kita coba close dulu, dan akhirnya oke. Jadi di sini tidak ditampilkan secara bersamaan ya. Tadi kita sudah lihat perbedaannya. Sekarang warna dari gambar RGB sebelumnya akhirnya berubah ke BGR, dan cirinya adalah di sini. Ciri paling utama yaitu warna langitnya menjadi kuning. Untuk codingan selanjutnya, untuk soal selanjutnya yaitu apa sih? Soal selanjutnya tuh menyimpan gambar, itu akan dijelaskan oleh teman saya Samsul Huda. Oke, baik. Untuk soal yang ketiga, di sini saya sudah membuat programnya ya. Nah,
Soal ketiga ini yaitu untuk menyimpan gambar ya. Nah, di sini saya menggunakan gambar kucing kembali. Nah, di sini bisa di atas masih sama menggunakan import zip. Jadi untuk mengimport sebuah gambar atau video yang ada di library Python. Nah, lalu di sini ada import OS. Nah, import OS ini untuk mengimport atau membaca dari operating system ya. Nah, lanjut di sini ada img. Ini mendeklarasikan nama dari img dan Gray. Teman-teman di sini bisa dicek aja ya, ini bebas teman-teman ya. Kalau di sini sama juga cp2 mread, jadi membaca sebuah gambar yang saya tadi itu kucing ya. Kucing.jpg ini harus sesuai dengan gambar yang kita download dan simpan di folder yang kita udah buat dari teman-teman ya. Ini saya membuat folder di tugas Citra Digital pertemuan 3. Nah, lalu di sini ada Gray. Nah, kita akan mengubah gambar ya dari warna. Jadi kita membuat dua gambar teman-teman ya. Nah, dengan parameter atau di sini cpt color, jadi mengubah gambar. Nah, image ini yang di atas tadi mengubah gambar ke BGR to Gray, jadi ke warna abu-abu atau hitam putih. Nah, di sini kita menggunakan folder tujuan. Folder tujuan di sini untuk apa? Jadi teman-teman, jadi untuk menyimpan sebuah gambar yang kita akan simpan teman-teman ya. Ini bebas teman-teman. Ini saya menggunakan folder tujuan. Kita akan menyimpan ini kemana? Nah, kita akan menyimpan di sini ke folder C, lalu folder tugas digital pertemuan 3, dan kita akan simpan di hasil save. Nah, lalu di sini ada OS Make This folder tujuan exit. Oke, true. Artinya teman-teman kalau biasanya belum membuat folder, kita akan membuat folder otomatis, dan jika sudah teman-teman langsung aja nanti dia akan dieksekusi ke folder yang udah ada teman-teman. Nah, lalu cara menyimpannya bagaimana? Cara menyimpannya di sini menggunakan parameter cp2mWrite. Nah, jadi gambar ini bakal disimpan ya. Kita menyimpan dua gambar, ada yang gambar berwarna, maksudnya gambar asli, dan juga gambar yang abu-abu. Jadi ada dua gambar yang saya save teman-teman. Nah, di sini ada img dan Gray ini untuk mendeklarasikan yang tadi teman. Kita panggil kembali. Lalu di sini ada perintah print. Nah, print di sini itu untuk mengkonfirmasi. Jadi bahwasannya kalau misalnya gambar ini udah disimpan, maka ada pesan gambar berhasil disimpan di folder. Nah, folder mana? Folder tujuan. Ini yang kita deklarasi inisialisasi di awal ini. Nah, folder tujuan ini. Oke, kita langsung aja eksekusi dan run di sini menggunakan tools run module, atau enggak teman bisa langsung aja tekan F5. Oke, kita simpan di hasil save teman-teman ya. Kita langsung cek. Nah, sebenarnya gambarnya udah ada nih teman-teman. Jadi masih loading. Nah, ini. Jadi saya menyimpan gambar kucing. Nah, ini udah ada teman-teman. Jadi mungkin itu aja untuk penjelasan mengenai materi OpenCV Basic Operation. Nah, teman-teman, itu kita menjelaskan mengenai bagaimana kita menampilkan sebuah gambar asli menggunakan konversi ke gambar Grayscale, dan juga bagaimana kita konversi gambar yang darinya BGR to RGB, dan juga teman-teman kita bagaimana caranya membaca sebuah gambar tersebut dan juga menampilkan dan juga menyimpan teman-teman. Mungkin itu aja untuk penjelasannya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.